sebuah storytelling yang berjudul Jack dan Pohon Kacang Ajaib. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda dan anaknya. Anaknya Jack tidak mau bekerja karena ia seorang pemalas. Hari berlalu, mereka pun semakin miskin sampai harus menjual sapi mereka, Milkweed. Karena tidak bisa memberi makannya lagi, ibunya Jack menyuruh Jack membawa sapi itu ke pasar dan menjualnya dengan harga yang terbaik. Di perjalanan, Jack bertemu dengan seorang kakek yang terlihat aneh. Kakek itu melihat Milkweed. "Hai nak, jika kau memberikan sapi ini kepadaku, maka aku akan memberimu barang yang sangat berharga." Tentu saja Jack terlihat senang. Lalu kakek itu pun mengeluarkan 5 butir kacang dari sakunya. "Hah, kacang? Hai nak, ini adalah kacang ajaib. Kau tidak akan menyesal. Ayolah, berikan sapi itu kepadaku dan ambillah kacang ini." Kakek itu terus membujuk Jack sampai akhirnya Jack pun mau. Senang dengan barter yang dilakukannya, Jack pun berlari pulang dengan bahagia. Ibunya melihat Jack berlari dengan bahagia. Ibunya mengira Jack menjual Milkweed dengan harga yang mahal. Sesampainya Jack di rumah, ia melihatkan 5 butir kacang ajaib yang dia tukarkan tadi. Ibunya Jack pun sangat marah, lalu mengambil kacang ajaib itu dan melemparkannya ke halaman rumah. Ibunya Jack menyuruh Jack untuk masuk ke dalam kamar karena ia sangat marah. "Masuklah engkau ke kamar. Jangan keluar sampai kusuruh keluar dan tak ada makan malam untukmu." Keesokan paginya, Jack melihat keluar jendela dan tak percaya pada apa yang dia lihat. Sebuah pohon tumbuh dengan cepat. Itu bukan pohon biasa, melainkan pohon kacang ajaib. Lalu Jack pun melompat keluar jendela dan memulai memanjat pohon ajaib itu dengan berpegangan dengan pohon ajaib tersebut. Sesampainya di puncak pohon kacang ajaib, Jack pun mendapati dirinya di sebuah tempat yang sangat asing. Jack pun berjalan menuju rumah yang di depannya. Lalu Jack mengetuk pintu. Seorang raksasa wanita menjawab, "Apakah engkau punya makanan? Aku lapar." "Ya, tentu saja aku punya. Tapi kau harus kembali sebelum suamiku pulang karena ia suka makan anak-anak." Tentu saja Jack sedikit takut tapi juga sangat lapar. Baru saja Jack akan duduk di kursi, ia mendengar ada seorang raksasa bernyanyi dengan suara yang berat. "Baby flowers, aku mencium aroma anak-anak. Mentah atau dimasak, aku tak apa. Aku selalu suka rasa anak-anak." Lalu sang istri raksasa pun memanggil Jack. "Sembunyilah sementara di oven, nak." Jack pun berlari dan masuk ke oven. Raksasa pun mulai masuk ke dapur dan mencium udara. "Aku mencium aroma anak-anak." "Mungkin kau salah, sayang. Mungkin kau mencium aroma daging yang kuberikan pada kucing semalam." Lalu raksasa pun makan. Selesai makan, raksasa mulai menghitung emasnya. Karena kelelahan menghitung emas, raksasa pun tertidur. Lalu Jack keluar dari oven dan mengambil sekantung emas. Setelah itu, Jack melemparkan sekantung emas tersebut ke bawah pohon kacang ajaib dan ia pun turun dengan berpegangan pada pohon kacang ajaib. Sampainya di bawah, Jack menemukan Sesampainya di bawah pohon kacang ajaib, Jack menemukan kantong emasnya dan langsung berlari pulang. Ibunya Jack sangat bahagia ketika melihat emas itu. Mereka pun sekarang tidak kekurangan uang atau kelaparan lagi. Tapi setelah beberapa bulan, emas mereka habis. Tanpa ragu, Jack memanjat pohon kacang ajaib untuk mencoba keberuntungannya lagi. Jack memanjat pohon kacang ajaib dengan berpegangan pada pohon kacang ajaib. Setelah sampai di rumah raksasa, Jack mengetuk pintu. Istri raksasa pun menjawab, "Terakhir kau di sini, sekantung emas hilang." Tetapi istri raksasa tetap kasihan kepada Jack dan mengundangnya masuk. Tak berapa lama, raksasa pun pulang. "Baby flowers, aku mencium aroma anak-anak. Mentah atau dimasak, aku tak apa. Aku selalu suka rasa anak-anak." Jack pun langsung berlari ke dalam oven. Setelah raksasa selesai makan,
Raksasa meminta istrinya untuk membawakan ayamnya. Lalu raksasa memerintahkan ayam itu untuk bertelur. Jack terkejut melihat ayam itu mengeluarkan telur emas. Lalu, ketika raksasa tertidur, Jack keluar dari oven dan mengambil ayam itu, lalu pulang ke rumah. Berkat ayam dan telur emas itu, mereka kini tidak kekurangan uang lagi. Setelah beberapa bulan, Jack ingin mencoba keberuntungannya lagi. Lalu Jack memanjat pohon kacang ajaib lagi untuk mencoba keberuntungannya. Sampainya di rumah raksasa, Jack kini masuk ke rumah raksasa tanpa diketahui oleh istri raksasa. Jack pun bersembunyi di pohon tembaga besar. Setelah itu, raksasa pun kembali. Fos, aku mencium aroma anak-anak, mentah atau dimasak, aku tak apa. Aku selalu suka rasa anak-anak. Istri raksasa sekarang ingin Jack agar tertangkap. Jika di sini ada anak-anak, pasti dia ada di dalam oven. Raksasa pun membuka oven, dan tentu saja Jack sekarang bersembunyi di tempat yang berbeda. Istri raksasa dan raksasa bertekad untuk menangkap Jack, tapi setelah di semua bagian rumah dicari, tidak menemukan Jack. Setelah mereka selesai makan, raksasa mengeluarkan harpanya dan memerintahkan untuk bermainlah. Harpa itu pun mengalunkan lagu penghantar tidur. Setelah itu, raksasa pun tertidur. Jack keluar dari pot tembaga besar itu dan mengambil harpa itu. Hal yang mengejutkannya, harpa itu pun berteriak, "Tolong!" yang langsung membangunkan raksasa. Raksasa melihat Jack dan langsung mengejar Jack. Jack pun panik dan langsung berlari, sampai ia menjatuhkan harpa itu di halaman rumah raksasa. Jack pun langsung turun dari pohon kacang ajaib tersebut dengan disusuli oleh raksasa. Sampainya Jack di rumah, Jack pun langsung meminta ibunya untuk membawakan kapak. Setelah ibunya membawakan kapak, mereka berdua pun menebang pohon itu bersama-sama. Lalu pohon itu jatuh ke tanah, disusuli dengan raksasa dengan suara yang besar. Setelah itu, Jack tidak akan bermalas-malasan bekerja lagi. Mereka tidak kekurangan uang berkat telur ayam emas, dan Jack pun tidak akan bermalas-malasan bekerja lagi. Dan mereka pun hidup bahagia selamanya. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.